Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu di dalam kegiatan bimbingan kelompok kayak gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Syahnastia Anita, biasa dipanggil Ibu Syahnas kayak gitu. Nah, ini teman-teman dari kelas 12 IPA 2 semua ya? Iya, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu kan belum hafal nih ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu Ibu pengen salah satu dari teman-teman ada yang memimpin doa untuk sebelum memulai kegiatan BKP. Silahkan siapa? Chandra atau Fakih yang mau memimpin doa? Chandra aja, Chan. Oh iya. Silahkan Mas Chandra. Boleh lah. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita mulainya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Mas kasih. Chandra yang sudah memimpin berdoa untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok ya. Selanjutnya langsung aja ya kita perkenalan dulu nih. Teman-teman, siapa yang mau memulai untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama dan juga hobinya ya. Cewek duluan, Bu. Oh ya, boleh, Fakih. Here first. Oke. Cewek duluan. Oh, yang cewek. Kirain Fakih mau duluan. Oke, siapa ini? Cewek duluan. Cinta. Cewek duluan. Bu. Oke. Perkenalkan, aku Dewi Sita Putri Rahmadani, hobinya baca wetpad sama nyanyi. Oh iya, oke. Mungkin nanti di sini kalau teman-teman ada yang ini ya, suka nyanyi, bisa nyanyi bareng Sinta ya. Selanjutnya. Iya, Ibu. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Yuwida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwida Romanda Saktilia, biasa dipanggil Yuwida. Hobi saya yaitu bercocok tanam. Oh iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Cocok tanam di hatiku aja boleh. Udah aja ya Mas Fakih ya. Nah, canda. Oh iya, maaf. Enggak apa-apa Mas Fakih. Selanjutnya. Lanjut. Siapa ini yang mau perkenalan? Dan cewek duluan, Bu. Oh iya, boleh Mbak Intan silahkan. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Arini. Hobinya ngefoto sama ngevideo. Oh iya, fotografer ya ini ceritanya Intan ya. Udah sering ngefoto Video. atau ngevideo apa nih Mbak Intan nih? Orang. Oh, orang. Teman-teman. Oh, teman-teman. Ya, mungkin nanti kalau ada yang butuh jasa fotografi bisa ke Mbak Intan ya, teman-teman ya. Selanjutnya, siapa nih yang belum berkenalan? Yang Saya cowok terakhir berarti ya, yang cowok terakhir ya. Iya, terakhir aja. Perkenalkan, nama saya Nina Aulaniswa. Hobinya nonton sinetron. Korban sinetron. Ku menangis. Iya, ngikutin berapa sinetron ini Mbak Aula? Gak punya hobi 2000 lagi, Mbak. Oh iya. Selanjutnya siapa ini? Terakhir yang sinetron. cewek yang belum Aku. kenalan. Oke. Iya, silakan. Nama saya Ria Dina Suciramawati. Hobinya baca novel. Oh iya, baca novel. Udah punya berapa novel ini, Mbak Rahma? 20. 9 kalau nggak salah, Bu. Oh iya, 9. Oke. Sekarang kalau baca hatiku bisa. Nih. Kalau baca hatiku bisa, Rama. Mas Fakih ini bisa aja ya, teman-teman dari tadi. Ini kalau di kelas ini juga sukanya pasti nggombalin teman-teman ya, Mas Fakih ya.
Kok salah sih? Ya, Bener. selanjutnya siapa ini, Fakih atau Chandra dulu yang mau kenalan? Pakai dulu. Keduluan, perkenalkan nama saya Fakih Azmi Nawawi, dipanggil Dilan, KW. Oh iya, Oh, boleh lah. hobi badminton. Oke. Terima Selanjutnya, kasih. Iya, sama-sama. Yang terakhir nih. Ya, perkenalkan nama saya Chandra Mahanani Yunanto. Hobi membaca buku, nonton film, mendengarkan banyak hal. Oh iya, siap. Ya, tadi sudah pada perkenalan semua ya. Semoga Ibu juga bisa langsung hafal. Teman-teman juga walaupun udah hafal ya udah kenal di kelas kayak gitu, cuman kan biar lebih akrab lagi pada tahu hobi-hobinya satu sama lain kayak gitu ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih kurang dia. Iya, Mas Waki ini kepikiran terus apa ya Mas Waki ya dari tadi. Enggak. Oke. Lanjut. Ya, terus juga ini teman-teman udah ada yang tahu belum BKP itu apa? Atau mungkin Belum. tujuannya kenapa sih kok ada BKP, Bu? Kayak gitu, ada yang udah tahu belum? Belum, Ibu. Apa itu BKP, Bu? Oke, di sini Ibu mohon izin untuk menjelaskan ya. Jadi BKP ini merupakan kegiatan bimbingan kelompok, yaitu kegiatan yang diadakan bersama beberapa orang kayak gitu untuk memberikan sebuah informasi atas permasalahan yang sedang terjadi seperti itu. Nah, jadi biasanya ini masalahnya itu masalah umum dan juga yang biasanya terjadi di masa-masa yang kini kayak gitu. Nah, sampai sini jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Iya, terus juga tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk memberikan sebuah informasi dan juga pemahaman agar nantinya teman-teman bisa mengembangkan diri dan juga memutuskan sendiri dalam urusan kehidupannya kayak gitu. Ini kan teman-teman ceritanya kelas 12 ya nih ya. Iya, Mbak. Iya. Nah, Iya, jadi Bu. gimana? Emang kelas Ya. 12. Terus kira-kira teman-teman lagi pada ini ada masalah apa nih kalau di kelas 12 kayak gitu, teman-teman mungkin ada yang ingin bercerita? Ya mungkin Masalah Bu, mau masuk jurusan mana? masalah hati, Bu. Oh, masalah hati ya. Dari tadi Mas Fakih tentang hati Enggak, Bu. terus ya. Tapi ya jadi kan ini mendekati ujian nasional kayak Ujian. gitu ya. Ujian nasional. Apalagi masih pandemi. Masih pandemi. Ya, sebelum itu ada yang kelupaan dari Ibu menjelaskan tentang asas dari bimbingan kelompok kayak gitu. Jadi asas dari bimbingan kelompok ini ada 4, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di mana nanti teman-teman di sini bisa menjaga kerahasiaan masing-masing ya. Jadi terkait apa yang dibicarakan di sini bisa menjadi sebuah hal yang rahasia di antara kita bersama kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi diharapkan di sini teman-teman bisa terbuka, bisa menyampaikan apapun kayak gitu, mau sharing cerita atau apa. Nah, itu diharapkan teman-teman bisa terbuka. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi diharapkan di sini teman-teman hadir ini sukarela kayak gitu, tidak adanya keterpaksaan kayak gitu. Dan yang keempat, asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini meliputi norma-norma dan juga aturan-aturan yang berlaku di dalam kegiatan bimbingan kelompok kayak gitu. Setelah kita tadi udah pada tahu pengertian BKP, tujuannya dan juga asas-asasnya, mungkin selanjutnya kita bisa kesepakatan waktu nih, kira-kira mau berapa lama kegiatan bimbingan kelompoknya? Ada yang ingin memberikan usulan? Tiga 30 menit aja, Bu. Oh iya. 30 menit, Bu. 30 menit. Berapa Mas Fakih? 30 menit. Oke. 40 menit. Kejauhan, kelamaan. Iya, berarti banyak suara terbanyak 30 menit ya, teman-teman. Iya, Bu. Iya. Ya, jadi tadi gimana nih lanjutannya teman-teman masalah yang sedang dihadapi ketika lagi duduk di bangku kelas 12 nih. Masalah mendekati ujian nasional, kira-kira teman-teman merasakan apa nih? Susah diterapkan karena Stres, Bu, pandemi. stres. Oh iya, benar. Stres. Kira-kira menurut teman-teman stres itu apa sih? Ada yang ingin berpendapat nggak? Stres itu
respon mungkin Bu. Yaudah deh, Fakih deh. Oh, Fakih. iya. Oh, Chandra. Respon Oke, Chandra. respon dari tubuh baik secara Gangguan emosional mental. ataupun fisik Iya, terhadap keadaan yang ada gitu. benar. Terus Sinta tadi gimana? Mau menambahkan mungkin Sinta? Enggak Saya sih. mau menambahkan Bu. Sama Sebentar kayak dulu, Chandra. Sinta. Oh iya, siap. Gimana Mas Fakih mau menambahkan apa yang diketahui tentang stres? Stres itu adalah beban pikiran seseorang Mm. buat pelajar itulah. Udah, terima kasih. Oh iya benar. Pokoknya beban pikiran. Mm-mm. Pemikiran itu dia. Oh, ini Mas Fakih ceritanya stres karena mikirin dia terus kayak gitu ya? Bukannya mikirin pelajaran ya Mas Fakih ya? Pelajaran atau ibu. Oh iya. Ya, jadi benar banget ya. Stres ini terjadi ketika adanya suatu tantangan dan juga ancaman yang berada di diri pribadi individu kayak gitu. Nah, mungkin kita ini kayak bingung kayak gitu ya, kayak ada sesuatu yang mengancam, bisa nggak ya kita kayak gitu, dan akhirnya Kayak menjadi menganjal. Iya, benar sekali. Menganjal. Kayak gitu. Nah, terus setelah kita stres nih kan ada hal-hal yang bisa kita lakukan nih, salah satunya manajemen stres. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak pengertian manajemen stres itu apa? Mungkin cara untuk mengendalikan stres itu, Bu. Ya, benar banget. Ya, jadi kan manajemen itu kan merupakan cara-cara atau kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir stres yang terjadi di dalam individu kayak gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kira-kira teman-teman tadi pada bilang stres nih menghadapi ujian nasional. Emang apa aja sih penyebabnya kok teman-teman kira-kira bisa merasakan stres? Cewek duluan. Oh ya, Mungkin siapa? Intan mungkin mau. Ya. khawatir kalau nilainya jelek gitu. Oh iya, terus. Materi Bu, yang materi kita yang belum paham, terus saking banyaknya materi, terus akhirnya nggak bisa gitu, kayak pesimis. Oh iya, benar Sinta. Selanjutnya ada siapa yang mau? Ya, izin menambahkan. Tidak percaya diri, Bu. Gimana? Oh iya, benar. Izin menambahkan. Tidak percaya diri. Ya, benar sekali Mas Fakih. Jadi kemampuan diri. Benar. Tidak percaya sama kemampuan ya. Jadi benar penyebab stres itu juga adanya beban yang berat ya, yaitu jadi kita udah terpikirkan kayak apakah aku bisa lulus, apakah bisa membahagiakan orang tua, atau mungkin nanti gimana ngerjain untuk ujian nasionalnya kayak gitu. Ya, terus yang kedua juga ada faktor dari tipe kepribadian, yaitu salah satunya tipe kepribadian yang suka mudah marah atau mungkin mempunyai ekspresi yang tinggi tapi tidak sesuai dengan realistisnya kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi suatu faktor ya, ketika nanti suka marah itu malah jadi jatuh-jatuhnya kalau misalkan hasilnya nggak sesuai, marah-marah, jadi stres sendiri kayak gitu. Nah, terus juga ada yang ketiga faktor kognitif. Jadi pikiran-pikiran negatif yang menyelimuti dalam pikiran kayak gitu. Kayak yang udah dibilangin ya tadi, mungkin takut nggak lulus kayak gitu, salah satunya contohnya. Oke. Nah, selanjutnya ini tentang bahasan kira-kira strategi atau hal-hal atau cara apa yang bisa teman-teman lakuin buat manajemen stres menghadapi ujian nasional. Rahma mungkin gimana caranya? Kalau menurut saya Bu, itu ketika belajar, kalau misal kita belum paham atau pusing gitu ya, udah lama belajar tapi kok belum paham, kita tuh ambil nafas sejenak, dalam artian kita tuh istirahat sebentar gitu loh Bu, biar kita tuh nggak stres gitu. Itu benar salah satunya. Terus siapa lagi? Mas Fakih mungkin gimana Mas Fakih? Terima kasih Mbak Rahma. Apa Bu? Caranya Mas Fakih gimana untuk memanajemen stresnya Mas Fakih? Refreshing. Oh iya, benar, refreshing. Tempat yang hijau-hijau, bukan sawah. Tapi apa Mas Fakih? Itu tumbuhan pepohonan gitu. Oh iya, ya tidak apa-apa Mbak Aula. Terus yang lainnya mungkin?
Mbak Intan atau Mbak Yuda atau Mas Chandra? Kira-kira udah Izin menambah lagi, Bu. gimana? Izin menambah lagi. Membaca Iya. komik. Oh Membaca iya, komik. baca Hiburan. komik, benar. Hiburan. Bisa. Tadi Mas Chandra mau bilang apa, Mas Udah. Chandra? Saya izin nambah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Buat manage pada diri sendiri setelah belajar gitu kali ya. Ini yang bicara siapa sih? Aula. Aula. Oke. Aula. Terima kasih Mbak Aula. Ya, jadi mungkin yang bisa dipersiapkan ini ada 4 ya teman-teman, yaitu strategi fisik, strategi emosional, strategi kognitif, dan juga strategi sosial. Nah, strategi fisik ini meliputi fisik teman-teman kayak gitu ya. Nah, sebelum menghadapi ujian nasional ini biar nggak stres, gimana teman-teman bisa tadi ya yang udah disebutin Mas Fakih juga untuk merefreshingkan diri kayak gitu. Mungkin bisa rajin olahraga, jaga kesehatan. Nah, jadi benar-benar fisiknya tuh dibikin relax kayak gitu. Jadi jangan di awal-awal udah pada tegang takut untuk menghadapi ujian nasional nanti. Terus juga strategi emosionalnya berkaitan dengan emosi-emosi yang kita rasakan untuk menghadapi masalah. Nah, jadi jangan langsung diambil pusing di awal atau mungkin tadi takut yang berlebihan. Nah, teman-teman bisa nih berpikir hal-hal yang positif. Kalau misalkan saya ini bisa, saya ini pasti bisa melaluinya. Terus habis itu ujian nasional ini hal yang mudah dilakukan ketika kita nanti bisa belajar kayak gitu. Nah, selanjutnya juga strategi kognitif meliputi dengan pikiran-pikiran positif tadi ya, dan juga persiapan-persiapan tentang untuk melakukan pembelajaran atau mungkin untuk belajar mengenai materi di ujian nasional nanti. Dan yang terakhir, strategi sosial ini merupakan hal yang penting yang bisa teman-teman lakukan kayak gitu ya. Dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga teman-teman, terus teman-teman di sekolah kayak gitu. Jadi dari keempat strategi ini mungkin bisa teman-teman lakuin untuk menghadapi ujian nasional nanti kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman mungkin ada yang ingin sharing terkait persiapan untuk menghadapi ujian nasional nanti, atau mungkin ada yang mau bercerita, silahkan, atau bertanya nggak apa-apa. Mungkin kalau yang punya kebiasaan buruk gitu Bu, itu kadang tiap mau datang ujian itu saat hari H paginya itu biasanya stres berlebih gitu, padahal sudah melakukan persiapan dan lain-lain, tetap stres itu malah kadang mengganggu dan membuyarkan yang udah dipelajari gitu. Gimana itu? Hal yang bisa dilakukan ketika stresnya muncul di hari H-nya kayak gitu ya Mas Chandra ya. Ya, itu bisa teman-teman jangan lupa ya, untuk intinya kan kita sudah berusaha maksimal nih. Nah, terus kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kayak gitu. Jadi jangan lupa sebelum mengerjakan soal ujiannya berdoa terlebih dahulu kayak gitu. Dan untuk persiapannya pun kan sudah nih. Nah, gimana caranya bisa melakukan refleksi diri di tempat ujian. Jadi nggak terburu-buru dan juga nggak takut kayak gitu Mas Chandra. Mungkin atau teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat juga bisa nih. Udah. Mungkin Mas Fakih ingin berbagi juga. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Masih belum ada. Nah, jadi teman-teman, udah pembahasan kita mengenai menghadapi ujian nasional dengan cara memanajemen stres yang baik sudah selesai ya, teman-teman. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Kak, saya ingin mencobanya. Saya ingin mencobanya. Gimana Mbak Aula? Kedengaran nggak, Bu? Suaranya masuk Mbak Aula, tapi saya ingin mencoba membuat kesimpulan. Oh iya, boleh. Silakan Mbak Aula. Jadi kesimpulannya setelah kegiatan bimbingan kelompok kali ini adalah kita jadi mengetahui bahwa pada saat siswa akan menghadapi ujian nasional itu biasanya akan mengalami stres. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya pada persiapan fisik, emosional, dan kognitifnya.
Nah, untuk mengatasi stres itu, maka diperlukan strategi dari berbagai aspek tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aula. Ada yang ingin menambahkan yang lain mungkin? Atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Cukup, Bu. Mungkin. Oh iya, cukup. Oke, Mas Sudah Chandra. cukup, Bu. Ya, setelah ini saya ingin bertanya, kira-kira perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini bagaimana? Satu-satu boleh Satu-satu, bercerita Bu. ya, boleh menjawab. Iya. Saya dulu mungkin, Bu. Oke, boleh Mas Chandra, silakan. Oke, kesannya mungkin jadi mengerti gitu persiapan kita untuk menghadapi UN nantinya bukan cuma menghadapi pelajaran tapi juga kadang stres-stres yang datang gitu kita jadi bisa tahu cara menghadapinya dan persiapan apa saja nantinya karena kan sudah mulai mendekati dan mungkin pesannya mungkin kita semua semoga nanti di ujian nasional bisa dapat menghadapinya dengan baik dan kedepannya dapat benar-benar manajemen stresnya dengan baik. Begitu. Amin. Selanjutnya, mungkin kesannya mengikuti bimbingan kelompok bagi yang pertama kali ikut, gimana nih? Ada yang bercerita? Atau mungkin terkait permasalahan yang tadi tentang stres boleh disampaikan. Monggo, siapa? Kalau ini Bu, Sinta. Oh iya, silakan Mbak Sinta. Kalau setelah mengikuti bimbingan kelompok ini tuh jadi ada gambaran gitu loh. Jadi teman-teman kan juga ngalamin stres. Jadi mereka juga tahu gimana cara mereka menghadapi stresnya itu. Jadi aku juga ada pengalaman gimana cara menghadapi stres menurut teman-teman gitu. Oke, terima kasih Sinta. Mungkin yang lainnya ya bisa ngasih kesan juga satu-satu. Mbak Yuida mungkin. Mungkin dari bimbingan kelompok ini kita bisa tahu bagaimana cara mengatasi saat kita stres, saat kita mau ujian, terus hal apa saja sih yang harus kita hindari saat kita mau ujian. Tuh. Oke, terima kasih Mbak Yuda. Selanjutnya. Aku. Iya, silakan Mbak Rahma. Jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini sama seperti teman-teman yang lain, Bu. Jadi kita bisa tahu cara manajemen stres. Soalnya kan kita juga sebentar lagi ujian nasional dan ada pendaftaran masuk perguruan tinggi juga kan. Jadi kita harus bisa manajemen stres kita supaya tidak menjadi over seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Mbak Intan mungkin atau Mas Fakih nih yang belum. Sama sih Bu, gitu. Iya Mas Fakih, jangan mikirin dia terus ya Mas Fakih ya. Iya, Mbak Intan gimana Mbak Intan? Mungkin kita bisa lebih percaya sama diri kita sendiri kalau misalnya mau ngerjain soalnya, jadi kita yakin gitu. Udah sih itu aja. Oke, terima kasih teman-teman semua ya yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan metode diskusi kelompok ini. Semoga apa-apa yang didapat teman-teman terkait informasi mengenai stres itu bagaimana, terus juga manajemen stres yang baik seperti apa, langkah-langkah dan strategi apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi ujian nasional nanti, semoga dapat teman-teman terapkan ya. Jadi sambil persiapan juga teman-teman rajin belajarnya, sering-sering berlatih mengerjakan soal, semoga dilancarkan dalam kegiatan ujian nasional nanti. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu juga mempunyai sebuah penugasan singkat ya, dan juga adanya lembar evaluasi yang nanti bisa teman-teman kerjakan. Nanti akan Ibu share di grup WhatsApp ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan grup WhatsApp setelah ini, kayak gitu.
Nah, mungkin udah selesai teman-teman, nggak ada yang mau menyampaikan sesuatu hal lagi? Kayaknya cukup, Bu. Oke, cukup. Nah, tadi di awal kita sudah berdoa untuk penutup kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Kita juga berdoa ya teman-teman. Sekarang siapa yang mau memimpin? Mas Chandra lagi atau mungkin gantian Mas Fatih? Gantian. Satu-satu. Oke. Sudah, siap. Doanya gimana ya? Bentar. Nah. Sebelum mengakhiri kegiatan PKP ini, marilah kita berdoa masing-masing di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya dan juga mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Ya, semoga teman-teman dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitasnya untuk nanti menghadapi ujian nasional. Semangat teman-teman. Iya, Bu, semangat juga. Iya. Semangat teman-teman.